Apa hukumnya seorang ingin nikah dengan sepupu terdekatnya, tapi saudara mereka berdua telah bersama juga, jadi orang tuanya kurang setuju dikarenakan saudara macam tak ada perempuan lain, carilah. Apa kata Sayyidina Umar bin Khattab? Igtaribu tasihhu, nikahlah kau dengan orang jauh, orang asing, maka kau akan sehat. Nikah. Tapi kalau udah sana mentok, sini tak juga, sini kena tolak, di sini diusir, sini kena siram air parit, udah buntu jalan, maka kupesankan kepada bapak ibu, tak apa-apa dia nikah saudara sepupu terdekat itu, bagus, tidak apa-apa. Tapi sementara masih ada yang lain, cari dulu yang lain. Mana orangnya? Nanti saya kasih endorse. Alhamdulillah saya baru saja mendapatkan seorang putra. Alhamdulillah, Selasa 3 September. Saya minta tolong dengan Ustadz untuk memberikan nama. Orang sekarang tengok bulan. Lahir September, Septian. Lahir Agustus, Agustinus. Lahir Januari, Januar. Saya lahir bulan Mei. Andailah dulu ayah emak saya ikut bulan, mungkin nama saya maybe yes, maybe no. Maka kullu mauludin rahinatun biaqiqatihi, setiap anak yang lahir tergadai. Anak kita itu tergadai. Bagaimana cara menebus tanah yang tergadai? Bayar. Cara menebus anak yang tergadai, tudbahu anhu yauma sabihi, sembelihkan kambing hari ke-7. Tak ada duit hari ke-7, hari ke-14. Tak ada duit hari ke-14, hari ke-21. Tak ada duit hari ke-21, tak usah tengok kalender lagi. Sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Yang sekarang umurnya 40 tahun, silakan kurban sekarang. Silakan akikah sekarang. Balik dari sini, ambil kambing, akikah. Tapi kalau udah umur 40, akikah saja. Jangan minta ayun pakai marhaban. Minta pula Habib cukur rambut. Pertama menebus anak, potongkan kambing. Yang kedua yuhlaku, cukur rambut. Karena waktu dalam rahim rambutnya kotor, najis, bercampur dengan darah. Bersih, cukur. Wa yusamma, kasih nama yang bagus-bagus. Siapa nama anaknya? Fatimatuz Zahra. Siapa nama anaknya? Aisyatur Ridha. Siapa nama anaknya? Khadijatul Kubra. Mantap, mantap. Siapa nama anaknya? Qatrun nada, panggilan nada. Qatru, tetesan, nada, embun. Qatrun nada, tetesan embun. Apa tak senang suaminya? Balik dari kerja, menetes embun. Sejuk batin. Ini nama istri, siapa nama istrimu? Christina Aguilera. Penyanyi yang dari mana itu? Nanti saya sebutkan, sangka orang saya kenal pula. Oleh sebab itu maka kasihlah nama yang baik-baik. Hummida wa ubbida. Hummida, nama yang terpuji. Hamid, Mahmud, Muhammad. Tapi kan nama orang sekarang, dulu nama orang cari yang baik-baik. Ubbida, yang nama itu membuat dia menjadi hamba Allah. Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Somad. Nama. Siapa nama Pak Bupati kita? Ibnu Saleh. Ibnu Ana. Saleh, Saleh. Yang selalu kita minta, Rabbi habli minas saleh. Idza mata ibnu Adam, idza mata al-insan, kalau mati manusia putus, tapi ada 3 yang tetap kekal amalnya, tak putus. Waladun saleh. Apa beda waladun salihun dengan ibnu saleh? Waladun salihun bisa laki-laki, bisa perempuan. Tengok dalam kitab syarah Bulughul Maram. Waladun salihun, maka yang punya anak perempuan jangan berkecil hati, karena makna waladun masuk anak perempuan. Tapi kalau disebut ibnu saleh, hanya laki-laki saja, perempuan tidak. Maka yang punya anak perempuan jangan kasih nama ibnu saleh, bintu salihah. Oleh sebab itu maka nama sekarang malu Pak Ustaz. Aisyah, Fatimah, Hasan, Husain, malu. Pakai nama yang lain-lain yang cantik-cantik, yang bagus-bagus selama maknanya bagus. Nama anakmu siapa? Camry. Itu Kijang Toyota. Camry sedan Toyota itu. Anak saya ini lahir 17 Agustus Pak Ustaz. Terus Camry, kemerdekaan Republik Indonesia. Mantap. Cuman pangkalnya kasihlah Muhammad Camry atau Camry Abdillah, supaya orang tak salah paham dan tak salah sangka. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan kebaikan. Kami dari Bikers Subuhan Pangkal Pinang. Saya tak minta untuk fotonya. Gambar itu di sini. Jaketnya.
Bikers. Bikers subuhan 2,5%. Apa nih? Jangan lupa bayar zakat. Itu dia. Subuhan. Subuhan itu artinya dia subuh aja datang. Zuhur, asar tak ada. Maksudnya sedangkan subuh aja dia datang, apalagi zuhur. Itu maksudnya. Ini merah putih untuk menunjukkan bahwa anak-anak kalau sudah ke masjid jangan ragu tentang kecintaannya pada NKRI. Jangan curigai mereka mau mendirikan negara Islam. Mereka tetap cinta Pancasila. Apa yang terjadi belakangan ini membuktikan Allah sekedar mau menunjukkan siapa sebenarnya yang cinta pada NKRI, siapa yang benci pada NKRI. Takbir. Nih, sholat subuhnya rajin, beribadah, anak muda pakai jaket. Jadi kalian kalau pakai motor itu tolong pakai jaket. Karena ada beberapa orang, syukran, terima kasih. Ada orang setiap dia pergi koran diletaknya depan. Tak mau pakai jaket. Dimasukkannya koran. Rupanya sakit paru-paru. Pas diperiksa ronsen di rumah sakit, nampak koran. Masuk koran itu dalam. Jadi pakai jaket, pakai helm. Jangan macam ustadz yang semalam pakai trail tuh, tak pakai helm. Itu tak betul, yang kalian ikut. Harus pakai helm. Pakai helm, yakinkan bunyi klik baru jalan. Klik baru jalan. Tapi coba juga buka. Karena saya pernah waktu diundang sama anak-anak muda, Ustadz, nanti dari hotel ke tempat acara Ustadz pakai motor ya. Oke. Oke lah. Klik dulu Pak Ustadz, ya klik. Wow. Pas sampai di lokasi tak bisa dibuka. Dapat. Sebetulnya tak berarti masalah, tapi karena live viral jadi masalah. Paksa dia ambil pisau. Begitu cabut saya campakkan helm. Ingat sampai sekarang. Trauma saya. Tolong anak-anak muda bikers kalau ngundang saya, kalian setel dulu helm. Begitu juga mesinnya, businya segala macam. Jangan sampai udah diengkol kita udah gaya, mati mesin. Aduh. Anak-anak muda ini. Subuhan Pangkal Pinang. Bagaimana cara yang tepat untuk hijrah pada zaman sekarang, khusus anak muda zaman sekarang nih Pak Ustaz? Yang pertama, anak muda mesti ingat bahwa malaikat maut mencabut nyawa tidak menengok akte kelahiran. Saya perasaan saya sudah masih muda saya. Apalagi semalam waktu naik trail itu terasa macam semester 7. Tapi begitu saya tengok akte di belakang biografi Ustadz Johar Ridhoni Marzuki, saya tengok lahir 1987. Saya 77. Dia 87 nulis buku setebal ini. Saya 77, 10 tahun lebih tua. Rupanya kita sudah tua. Tapi malaikat maut tidak lihatnya 87, 77. Jadi yang muda pun jangan bangga kali kan. Jadi kalian ingat mati. Nanti Ustadz yang membimbing anak muda bikers ini tolong buat acaranya besok. Anak-anak bikers hari Ahad subuh datang semua, kita sholat subuh bersama. Setelah itu langsung acara penyelenggaraan jenazah, memandikan, mengkafankan, menyolatkan, menguburkan. Pertama mandikan dulu. Oh besar modal mandikan nih Pak Ustadz, kan prakteknya mesti pakai boneka. Tak usah. Cari anak bikers itu satu. Suruh dia pakai celana pendek, baringkan di atas meja. Jamaah sekalian menyiramnya dari sini. Gosok-gosok lah. Cucu hidungnya. Gini. Jangan sampai najisnya nanti keluar. Tangan ini mesti disampul pakai kain putih. Tangan disampul pakai kain putih. Setelah itu baru ujungnya pakai koreklah hidungnya, telinganya bersih. Karena dia menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Korek. Senyum, mayat nggak boleh senyum. Setelah itu dikapankan dia, kapan? Nah, begini cara ngapan, kainnya dulu di bawah, 1 lapis, 2 lapis, 3 lapis, letakkan mayat di atas. Nah, setelah itu baru tutup, kapasnya, hidung. Wajahnya buka, baru ikat pucuk.
Lalu dibawa, masukkan ke kubur, gali agak-agak setengah meter. Betul-betul gali, masukkan dia ke dalam. Satu megang kepala, satu megang pinggang, satu megang kaki. Perhatikan. Nah, ini hidungnya harus nempel ke arah kiblat. Mana kiblat? Sana. Nah, jenazah itu bukan telentang, miring. Hidung harus kena tanah. Sunnah harus kena tanah, tempelkan. Dah. Lahat. Paling bagus tuh lahat. Liang lahat, bukan pakai keranda. Afdal, keranda boleh, tapi paling bagus liang lahat, dikrok, masukkan dia ke dalam, miringkan ke arah kiblat, baru tutup. Tutup. Dah, naiklah ke atas, timbun. Dah. Mana yang paling bandel, mana yang suka pakai sabu narkoba, mana yang suka pacaran, insyaallah 2 gendang. Kalau tak berhenti gila. Langsung. Jangan cerita tentang mati. Pernah kau masuk ke dalam? Enggak. Coba masuk ke dalam. Baca kitab Tanbihul Muqtarrin, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Dulu mereka begitu. Mereka gali di dalam rumahnya, disiapkannya. Asal hatinya keras, datang sombongnya, datang angkuhnya, datang cinta dunianya. Bangun dia tengah malam, masuk dia ke dalam, mengingatkan, hai fulan, kau akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, anak muda mesti ingat mati. Tapi jangan keluar dari sini kalian bawaannya mau mati aja. Biasa naik motor ngebut, habis itu pelan. Lari 20. Kenapa gak laju? Mau mati aja. Tetap laju. Cuman bedanya sama dulu kalau laju, sekarang semakin laju, semakin kencang zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Otong polisi razia depan. Prit! Mana SIM? La ilaha illallah. Tetap Pak polisi lewatkan, ini jamaah kita ini. Jangan berdalih dengan agama kalau tak punya SIM. Jangan bawa-bawa nama Habib. Mana SIM? Saya jamaah Habib. Pas ketangkap nyebut Habib, pengajian tak datang. Ingat mati. Yang kedua, setelah engkau berhijrah, jangan sendiri, karena setan suka pada orang yang sendiri. Ikutlah komunitas. Ini komunitas apa namanya? Pemuda hijrah. Ini komunitas apa namanya? Bikers syariah. Rupanya ada bikers konvensional. Ini komunitas apa namanya? Komunitas jombloan sejati. Mantap. Ini komunitas apa? Mantan LGBT. Harus ada komunitas-komunitas. Yang ketiga, ini yang paling penting adalah jangan marah dikritik orang, karena mereka mengkritik itu karena sayang. Kok katanya udah tobat, kok masih pakai celana pendek? Terserah aku lah, mau pakai sempak, mau apa, bapak kau urus. Jangan gitu. Orang mengkritik kita itu karena kita dianggapnya saudara dia. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Yang keempat, jangan lupa setan belum pensiun. Jangan kau sangka kalau kau sudah sholat setan berhenti. Jangan kau sangka kalau kau sudah ngaji setan stop. La'atiyannahum min bayni aydihim, aku akan dari depan datang. Wa min khalfihim, datang dari belakang. Wa an aymanihim, datang dari kanan. Wa an syama'ilihim, datang dari kiri. Setan tetap datang. Maka jaga persatuan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bersatu, berkomunitas, bekerja sama, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan bekerja sama untuk buat dosa dan permusuhan. Masya Allah. Selama saya hidup jadi ustadz baru inilah pertanyaan sekaligus ada kayu gaharunya. Kayu gaharu. Saya dari Majelis Taklim Nurul Huda, Desa Gudang, Kecamatan Simpang Rimba. Ini ada bingkisan berupa gaharu asli dari Bangka Belitung. Jazakumullahu khairan. Man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu fakafi'uhu, balaslah. Siapa yang buat baik pada engkau Abdul Somad, balaslah. Gimana saya mau membalas dia pakai, berapa lama saya mesti nanam kayu gaharu? Fa illam tajidu, kalau kau tak sanggup membalas, fad'u lahu, doakan yang ngasih ini. Apa doanya? Jazahullahu khairal jaza, semoga Allah membalas dengan balasan yang terbaik. Saya minta doa Pak Ustaz, udah aku bacakan dah, udah diaminkan dah. Karena saya baru belajar mendalami agama, namun karena saya baru belajar sering mengalami kendala-kendala dalam proses belajar, mudah-mudahan dengan doa Pak Ustaz proses belajar saya lebih lancar. Allahumma faqihu fiddin. Anak-anak muda yang baru hijrah ini dalamkan agama mereka ya Allah.
waftah lahum futuhal arifin, bukakan pintu hati mereka sebagaimana telah kau bukakan kepada para wali-walimu ya Allah. Waj'alhum min warathati anbiya'ika, jadikan mereka menjadi pewaris para nabimu ya Allah. Wadakhilna ma'ahum ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula, masukkan kami bersama mereka dalam surga Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kertas yang lain boleh hilang, yang ini jangan. Apa hukum meninggalkan salat wajib? Man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang meninggalkan salat secara nyata maka kafirlah dia jihara, secara nyata. Jangan tinggalkan salat. Al-ahdul ladzi baini wa baina 'abdi, perjanjian MOU, Memorandum of Understanding between me and you. Perjanjian antara aku dengan kamu, kata Allah, adalah salat. Kalau kau tinggalkan salat, batal perjanjian. Maka sehari semalam 17 kali kita perbarui, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Belum selesai. Itu tadi salat. Apakah berdosa orang tua membiarkan anak perempuan tidak berhijab? La yadkhulul jannata, tak masuk surga ayah, tak masuk surga abang, tak masuk surga suami. Dayyus, yang tak ada rasa cemburunya. Abang, ayah, suami membiarkan istri, adik, anak perempuan keluar rumah tak pakai hijab, dayyus, tak ada cemburunya. Itu adik kau? Iya. Cantik ku tengok. Iyalah, abangnya kan ganteng. Dayyus, tak ada rasa cemburu. Mestinya wajahnya merah. Kenapa kau tengok aurat saudara, saudari, adik, anakku? Ingat, bapak yang rajin salat, yang rajin puasa sunat, selangkah lagi kau masuk surga, selangkah mau masuk Jannatul Firdaus. Tapi anakmu kau biarkan tidak menutup aurat, selangkah juga kakimu akan ditarik ke dalam neraka jahanam. Ingatlah wahai bapak-bapak yang punya anak gadis, abang-abang yang punya adik-adik, punya perempuan, kau dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang Ustaz tunjuk yang menonton acara ini? Jangan pikir kita selamat, yang penting saya sudah sholat, yang penting saya sudah puasa sunat, yang penting saya sudah berzikir, yang penting saya sudah haji dan umrah. Masalah anak saya bukan urusan saya. Kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin. Wa kullukum mas'ulun ar ra'iyatih, setiap kalian akan dituntut, ditanya tentang yang dia pimpin, adiknya, anaknya, istrinya. Suami-suami yang masih takut sama istri, yang belum pakai hijab, pulang dari sini kasih tahu dia. Setiap kamu adalah pemimpin. Alah, abang baru ngaji sekali, udah mau ceramah keluar. Kalau bapak tak pandai ngasih tahu, mudah aja ambil video-video saya cerita tentang hijab itu, kirim ke dia. Dek, ini ada video nih, coba kau tonton dulu. Tengok. Alah, aku tengok ini macam ustaz sesat ini, kata dia. Gak apa-apa, dia pertama marah, tapi lama-lama dia berpikir, doa, jangan lupa doa. Allah bukakan pintu hidayah bagi suami yang sudah menikah, istrinya tak pakai jilbab. Adapun kalian yang lajang, tak ada alasan, karena kalian belum nikah. Pilihlah perempuan yang berhijab. Mudah-mudahan diberikan Allah perempuan yang berhijab. Sekarang di YouTube sedang ramai mengajak orang mendapatkan banyak dengan cara zikir, memanggil uang 1 triliun. Jangan-jangan subuh ini ramai karena dianggapnya zikir memanggil 1 triliun. Tidak Pak Ustaz, semua ini datang karena kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bohong. Masih ingat penggandaan uang beberapa tahun yang lalu? Orangnya sudah ditangkap. Yang tertipu profesor, doktor bidang engineering, tapi dalam bidang agama dia jahil. Maka jangan mau dibodoh-bodohi. Kalaulah bisa penggandaan uang mendatangkan duit, maka tak perlu pemerintah ngutang, cukup memanggil dukun-dukun memanggil duit, selesai masalah hutang luar negeri. Betul? Logis. Maka orang yang mengaku-mengaku ini bohong, tipu muslihat. Pak polisi mesti menangkap orang yang menipu-nipu. Contoh, mulai waktu subuh baca 3 kali, jangan kaget tiba-tiba uang datang ke rumahmu. Hoax. Mesti ditangkap orang ini, pasal penyebaran penipuan, menyebarkan berita bohong. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Apa pendapat Islam tentang seorang dukun yang mengaku bisa menghapus dosa,
dengan cara memukul pakai batang kelor. Ini dalam satu pertanyaan ini isinya 3. Yang pertama dukun. Man ata kahinan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya pada cakap dukun, falam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah, tak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Hadis yang kedua, man ata kahinan au arrafan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya pada cakap dukun, faqad kafara bima unzila ala Muhammad SAW, maka dia dianggap sudah kafir, ingkar kepada wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hai dukun-dukun, bertaubatlah. Dukun yang boleh, dukun sunat. Dukun yang pakai jin, pakai hantu, pakai setan. Adapun alim ulama, habib dengan zikirnya, dengan doanya, mendoakan air putih. Baik, riwayat Abdullah bin Abbas, boleh membacakan zikir-zikir dan doa, dibacakan kepada air, diminumkan untuk mengusir gangguan hantu setan, diminumkan untuk mudah melahirkan, baik. Tapi meminta kepada jin, tak boleh. Menghapus dosa, yang bisa menghapus dosa hanya Allah. Caranya, mandi taubat, sholat sunat taubat, beristighfar. Dukun tak bisa menghapus dosa. Memukulkan batang kelor, orang yang pakai susu, mengeluarkan susuknya pakai daun kelor. Daunnya dimasukkan ke air, ditumbuk pakai batu giling, masukkan ke air, airnya diusap-usapkan ke badannya. Mana dalilnya pakai daun kelor? Dalam hadis tak disebut daun kelor, tapi daun sidir. Daun sidir, daun bidara yang dipakai memandikan mayat. Saya ada tanam daun bidara depan rumah saya. Jadi kalau ada orang kerasukan, ada orang susah mati, diambil daunnya, diramas-ramas, hancur atau ditumbuk, masukkan ke air, bacakan Al-Fatihah sekali, Qul huwallah 3 kali, Qul ambil falak sekali, Qul amrabbin nas sekali, ayat kursi sekali, solawat 10 kali, dihembuskan ke air, dimandikan, diusapkan ke badan untuk mengusir, menghalau gangguan-gangguan. Daun sidir itu batangnya berduri. Yang berduri-duri itu jin, hantu, setan takut. Takutnya bukan kepada itu, tapi kepada sunnah Nabi Muhammad SAW, kepada ajaran kekuatan akidah seseorang. Tapi Pak Ustadz, kami pukulkan batang kelor, dia mati. Bukan karena batang kelor itu, tapi karena memang ajalnya sudah sampai, atau memang pukulnya terlalu kuat, mati dia sekalian. Pakai daun kelor tak juga mati, pakai batang kelor mati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada hadis berbunyi muru auladakum bis shalah, suruhlah anak kamu salat. Ada sambungannya hadis ini. Wahum abna'u sab'a sinin, suruh anak kamu salat umur 7 tahun. Wadribuhum fil ashrah, kalau 10 tahun tak juga salat maka dia dipukul. Tapi memukulnya dengan adab, tidak boleh lebam, tidak boleh rusak anggota tubuhnya dan lain sebagainya. Bagaimana penerapan hadis ini Pak Ustadz? Anak dari umur 1 tahun sampai 5 tahun dijaga oleh ibunya, sholatnya di rumah. Karena kalau dibawa di masjid nanti dia bernajis, mengganggu orang sholat. Tapi kalau dia sudah bisa ditegah, sudah bisa diberi tanda-tanda, dia diam, maka dibawa oleh bapak ke masjid. Kalau dia belum berkhitan, maka dia dibuat shop di belakang khusus anak-anak. Kalau dia sudah berkhitan, maaf karena di ujung kemaluannya ada najis, maka bisa memutus shop. Begitu kata Syekh Atiyah Saqar, Mufti Al-Azhar. Tapi kalau dia sudah khitan, dia bisa berada di antara shop orang dewasa. Dibawa dia sholat, itu pendidikan luar biasa. Daripada diceramahi sholat. Yang menyuruh sholat, tak sholat. Nah itulah iblis tadi, kata Habib Rifki tadi. Ustadz, motivasi tokoh dan masyarakat kami supaya bisa membangun pesantren. Kita tidak bisa mendatangkan orang luar ke kampung kita, nanti dia tak tahan, dia pergi. Maka kirim anak kita ke tempat Habib Rifki belajar di Darul Mustafa Hadramaut, Yaman. Anak-anak bapak ibu kirim melalui Habib Rifki supaya ke Yaman. Mudah-mudahan bisa dibantu beasiswanya oleh orang-orang yang mampu, pemerintah, jabatan tak lama. Tapi anak-anak yang dikirim ini pulang menjadi dai, maka pahalanya mengalir sampai hari kiamat.
Sementara dia belajar 4 tahun di Hadramaut Yaman, di Al-Azhar Mesir, siapkan tanah, buatkan kelas, TK saja dulu. Tahun pertama TK Quran, tahun kedua SD kelas 1, tahun ketiga SD kelas 2, tahun keempat SD kelas 3. Anak-anak siap, asrama belum? Karena anak-anak SD tidak diasramakan. Begitu anak tamat SD, ustadznya pun pulang. Jangan anak disekolahkan tapi tak disiapkan pesantren. Nanti pulang dia tak ada tempat mengajar. Dia ditarik ke Ternate, ditarik ke ibu kota provinsi, kampung tetap tinggal. Begitu caranya. Nah, jadi kita jaga-jaga dua-dua. Ada yang jaga gawang, wakafkan tanah. Tanah sejauh mata memandang, tinggal. Tapi tanah yang diwakafkan untuk pesantren, batu bata, kerikil. Saya yakin masyarakat Galila kaya. Dari mana Ustaz tahu ini kaya? Tengok masjidnya bagus, kipas anginnya, jamnya aja sampai ke dinding. Insya Allah wakafkan tanah, wakafkan anak. Anak kita wakafkan untuk fisabilillah, menolong agama Allah. Nanti kalau anak kami sekolah agama takut tak makan. Nih, kami sekolah agama, Habib Rifki sekolah agama ke Yaman, saya sekolah agama. Tetap hidup. Saya kurus ini bukan karena tak makan. Tetap hidup. Jangan takut anak sekolah agama tak makan. Bagaimana menurut pendapat Ustadz acara pernikahan di daerah kami? Ada istilah ganti kerugian bagi laki-laki 20-50 juta. Sehingga membuat para pemuda tak mampu akhirnya bawa lari pihak wanita untuk married by accident. Orang-orang tua kita dulu itu cerdas. Dia tahu anak muda ini nanti kalau tidak punya modal rumah tangganya kacau balau. Jadi untuk memberi mereka modal dibuatkan peraturan adat istiadat. 20 juta, 30 juta diberikan ke dia supaya nanti dia bisa buka kebun, buka ternak. Tapi orang zaman sekarang memahaminya kaku. Akhirnya kalau laki-laki tak punya uang 50 juta tak nikah. Tanam pinang rapat-rapat agar puyuh tak bisa lari. Sudah ku pinang tak dapat-dapat, ku pujuk-pujuk ku bawa lari. Akhirnya malu. Maka sebagai keluarga perempuan, kalau ada anak laki-laki mulai mendekati anak gadismu, kalau kau mampu tolong dia. Hai anak muda, aku tak mau melanggar adat istiadat kita. Kau tetap ganti rugi 30 juta, tapi uangnya dari aku. Tapi jangan kau ceritakan ke yang lain. Jangan katakan adat ini tak baik, baik untuk modal mereka, tapi disiasati. Banyak orang tua sekarang lebih mau makan di daun daripada makan di piring. Dipinang bagus-bagus tak dia kasih. Setelah dilarikan baru dia mengamuk. Padahal akad nikah sekali seumur hidup, disitulah dia akad dengan marah. Aku nikahkan kau dengan anakku. Jaga anak gadis kita Bapak Ibu. Jangan sampai anak muda ini unjuk rasa. Ini salah satu bentuk unjuk rasa mereka. Turunkan harga mahar. Seorang imam sholat setelah selesai berzikir balik arah menghadap ke jamaah. Apa dalilnya? Dalilnya hadis Nabi. Setelah selesai sholat, Nabi menghadap kepada jamaah. Hadisnya sahih. Ustaz Somad kenapa miring ke kanan? Hadis juga. Nabi selesai sholat miring ke kanan. Kenapa Nabi miring ke kanan? Karena jamaah sahabat Nabi minta barokah sebelah kanan. Ya Rasulullah, kasihlah kami barokah sebelah kanan. Maka Nabi menghadap ke kanan supaya jamaah dapat barokah sebelah kanan. Kenapa Nabi menghadap ke jamaah? Karena Nabi mau inspeksi, bertanya, asyahidun fulan, asyahidun fulan, asyahidun fulan, mana si fulan, mana si fulan, mana si fulan. Kenapa tidak datang sholat berjamaah? Kenapa tadi Ustaz tidak menghadap ke jamaah? Saya tak kenal. Siapa yang mau saya periksa? Maka saya miring ke kanan. Jadi dua-duanya sunnah. Ustaz, isu mengenai Taliban di Afghanistan. Sering kita dengar ada yang menganggap ini teroris. Berkembang ada yang menganggap hanya bangsa yang berusaha untuk merdeka. Ada nama negara namanya Uni Soviet. Uni Soviet. Uni Soviet menjajah negara-negara Islam. Uzbekistan, Tajikistan, Kazakistan, Kirgistan. Stan itu artinya tanah. Kirgistan, tanah Kirgistan. Uzbekistan, tanah Uzbek. Afghanistan, tanah Afgan.
Galileatan, tanah Galilea. Tan itu artinya tanah. Pakistan, Kirgistan, Afghanistan, Kazakhstan, Tajikistan, Uzbekistan, Afghanistan. Jadi ada negara kecil namanya Afghanistan. Mereka berjuang melawan Uni Soviet. Akhirnya merdeka mereka. Bubar Uni Soviet. Jadi negara kecil sekarang namanya Rusia. Dipimpin oleh Vladimir Putin. Uni Soviet yang menjajah Afghanistan, Kirgistan, Tajikistan, Uzbekistan itu dulu nama negaranya Uni Soviet, pemimpinnya adalah Gorbachev. Tumbang Gorbachev naik Boris Yeltsin. Sekarang jadi negara tidak sebesar dulu, wilayah jajahannya tak besar lagi, namanya Rusia, dipimpin oleh Vladimir Putin. Anak-anak dari Afghanistan ini menuntut ilmu ke India. Tempat mereka belajar di India itu namanya Darul Ulum, Darul Rumah Ilmu Pengetahuan. Darul Ulum, Rumah Pengetahuan. Tempatnya Deoban. Nama negaranya India. Akidahnya Maturidi. Sedangkan kita, akidah kita Asy'ari. Siapakah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Asy'ari Maturidi. Jadi akidah kita dengan mereka sama. Mirip-mirip, beda-beda dikit. Kita Asy'ari, mereka Maturidi. Akidahnya. Fikihnya kita Syafi'i, mereka Hanafi. Karena India itu Hanafi. Mazhab akidah Asy'ari Maturidi. Mazhab fikih 4. Paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Kita Syafi'i. Kenapa kita bermazhab Syafi'i? Karena guru-guru Habib Rifki dari Yaman datang membawa Islam kemari, dan Yaman bermazhab Syafi'i. Andai dulu yang datang kemari orang India, mungkin kita bermazhab Hanafi. Tapi katanya Indonesia ini datang ulamanya dari India. Betul. Tapi India yang Gujarat. Gujarat itu mazhabnya Syafi'i. Jadi secara akidah mereka Hanafi. Secara akidah mereka Maturidi. Secara fikih mereka Hanafi. Tasawufnya mereka bertarekat Naqsyabandi. Taliban berasal dari tolaba, penuntut ilmu. Anak-anak Afghanistan yang belajar ilmu ke Darul Ulum Deoban, balik ke kampung halamannya membawa 3. Akidahnya Maturidi, fikihnya Hanafi, tasawufnya Naqsyabandi. Itulah mengapa Wahabi benci kepada Taliban, karena mereka bertarekat Naqsyabandi, pengikut Imam Bahauddin Naqsyabandi. Kenapa mereka bersenjata? Karena mereka memang sudah lama punya senjata sejak melawan Rusia. Berlanjutlah sekarang mereka ingin menerapkan syariat Islam. Kenapa mereka disebut teroris? Yang menyebut teroris Amerika, karena Amerika diusirnya, lari tunggang langgang lintang pukang pulang ke Amerika. Ini kalau diupload nanti banyak yang membuli saya. Tak apa-apa, karena yang memancing orang Galela. Kami mau bertanya kepada Bapak Ustadz, bagaimana menurut Bapak tentang vaksin COVID-19? Dari kesehatan dipandang dari kacamata Islam, karena banyak berita hoax dari mulut ke mulut sehingga orang segan. Vaksin itu menyebabkan orang tidak mau 2. Yang pertama karena babi. Yang kedua karena mudarat. Pertama karena babi, yang kedua karena mudarat. Kalau dikhawatirkan mudaratnya, maka tanya dokter. Pak dokter, apa mudarat yang paling ringan? Karena Abdul Somad tak tahu apa isi mudarat dalam vaksin. Kalau tentang masalah babinya, babi memang haram. Semua ulama sepakat babi itu haram. Tapi makan babi bisa halal. Saya ulang sekali lagi. Ini kalau belum sarapan bisa kacau nanti. Babi itu haram. Tapi makan babi bisa halal. Jangan dipotong video ini. Ada yang motong video dibuatnya judul Abdul Somad menghalalkan babi. Habis saya dicaci maki. Saya ulang sekali lagi. Babi itu haram. Tapi makan babi bisa halal. Kapan makan babi bisa halal? Masuk ke hutan.
Tidak ada makanan. Pilihannya cuma mati dan makan babi. Pilih mana? Pilih makan babi. Tak boleh pilih mati. Begitu juga orang yang mengatakan boleh pakai vaksin. Kenapa? Daripada mati. Dua jawaban tentang mudarat. Tanya dokter tentang unsur babi. Kalau mudarat tingkat tinggi, boleh makan babi daripada mati. Mimda tema taya bawati, mati. Ada ayam tidak diambil telurnya, tidak diambil dagingnya, tapi untuk laga, maka disebut dia dengan laga ayam. Saya termasuk dulu kecil suka melaga ayam. Waktu kecil, matang emak saya, nanti kau di akhirat dilaga di neraka. Sejak itulah saya berhenti. Dulu saya suka melaga ayam, melaga ikan cupang, suka. Nah, jadi sejak itu karena ajaran orang tua berhenti. Tapi melihara ayam suka saya ayam Bangkok, ayam yang besar. Ada kakak ibu saya yang ngajari, kau mau biar supaya ayam kau ini ditakuti ayam-ayam yang lain. Oh, suka gimana biar ayam saya ini jago? Apakah jalunya dikasih pisau? Bukan. Gimana caranya? Tangkap burung elang, terus ambil minyaknya. Burung elang itu kalau dipanggang ada minyaknya. Ambil minyaknya, sapukan ke badan ayam. Lepaskan. Nanti ayam orang lain lari. Kenapa? Karena yang dia cium bau elang. Dia tidak perlu waktu panjang untuk bermanfaat untuk orang lain. Hanya 1 bulan hidupnya, dia dipotong bermanfaat untuk orang lain. Tapi ada manusia yang umurnya 40 tahun, 50 tahun, tidak pernah mendatangkan manfaat untuk orang lain, merugikan tetangga, menyusahkan mertua. Maka dia perlu malu kepada Allah, kepada ayam. Masa malu sama ayam? Ini terlalu mendalam kajian malam ini. Afa khalaqnakum abasa? Apakah kami ciptakan kamu sia-sia? Tidak ada manusia ini yang diciptakan sia-sia. Tidak ada makhluk ini yang diciptakan sia-sia. Sedangkan ayam saja yang umurnya pendek ada manfaatnya. Apalagi kita. Jadi yang selama ini tidak mendatangkan manfaat. Siapa orang yang paling hebat di dunia ini? Khairun nas. Orang yang paling hebat, paling baik. Anfa'uhum linnas. Orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Berikutnya yang ke-7. Ayam. Sampai hari ini, apapun jenisnya, ayam hutan, ayam ras, ayam kampung, semuanya ayam, belum pernah ayam ini makan ayam. Tapi teman makan, belum ada ayam makan ayam. Ayam makan padi, ayam makan jagung, ayam makan gabah, ayam. Tapi ayam makan ayam? Gak ada. Tapi manusia, makanya kalau tahu orang jangan seperti ular. Saya dulu berpikir kenapa ular sangat ditakuti? Karena ternyata ular makan ular. Ular makan ular. Ular menelan ular hidup-hidup. Cari nanti di YouTube. Pernah nonton? Belum? Nanti saya share. Ular memakan ular hidup-hidup, tapi ayam tidak makan ayam. Begitu ayam dipotong, coba letakkan, datang ayam satu lagi. Dia hanya turut berduka cita. Dia sedih melihat temannya sudah mati. Makanya jangan memotong hewan di depan mata teman-teman. Tak boleh. Kebetulan kemarin waktu hari raya kurban, lepas satu sapi di masjid tempat saya. Saya ketua masjid. Tutup pintu gerbang, tutup pintu gerbang, tutup kunci. Lalu kemudian ini sapi yang terakhir. Kepala sapi itu sudah panjang semua. Diciumnya satu-satu. Dia dekati satu, dia cium. Dia dekati satu, dia cium. Semua kepala sapi itu dia cium. Saya cari di Google, kenapa sapi mencium sapi? Rupanya sapi mengenali itu bukan dengan matanya, tapi dengan penciuman. Diciumnya ternyata, begitu cara dia berkomunikasi. Dia cium ternyata sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi dia tidak memakan, saudara.
ayam tidak pernah makan ayam. Jadi kalau ada di antara kita ini mau makan teman, makan saudara, itu zombie. Jangan kita sakiti orang. Saya cukupkan 7 tentang ayam. Nanti kalau mau diupload di YouTube, buat 7 keistimewaan ayam. Bisa ditonton di channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Seumur-umur ceramah saya baru malam ini cerita ayam. Ini hadiah untuk ulang tahun yang ke-63 Korem 181 Praja Wira Tama. Praja Wira Tama. Praja itu kalau nggak salah artinya prajurit. Wira itu ya wira, pahlawan. Kan ada tuh wira. Dan utama, yang paling utama. Jadi kalau mau siapalah prajurit yang paling utama, ya di Sorong ini. Rencana saya, rencana Ustadz Fadlan, rencana saudara kita di Kaimana, bahwa Ustadz Abdul Somad hari Jumat malam Sabtu berada di Kaimana. Tapi ternyata rencana Allah, Abdul Somad berada di Korem 181 Praja Wira Tama. Kita punya rencana, Allah punya rencana. Yang terjadi itu rencana kita atau rencana Allah? Oh, kalau gitu kita nggak usah buat rencana. Untuk apa kita buat rencana? Toh yang terjadi cuma rencana Allah. Saya nggak mau gara-gara ngaji malam ini lalu besok bapak-bapak prajurit ditanya sama Bapak Brigadir Jenderal TNI Slamet Riyadi, bagaimana visi misi ke depan? Kita serahkan pada Allah. Nggak begitu. Kita mesti punya rencana. Bahwa rencana kita terjadi, alhamdulillah. Rencana kita tidak terjadi, rencana Allah jauh lebih indah. Begitu. Ini anak-anak muda yang belum menikah, mudah-mudahan yang belum ketemu jodoh segera ketemu jodoh. Banyak sekali. Jangan hanya berserah pada Allah, usaha. Minta sama Ustadz Fadlan, beliau banyak punya santri, stok banyak. Tapi sulit, saya aja udah lama bersahabat belum dapat. Karena beliau punya fit and proper test yang luar biasa. Tapi insya Allah yang 3 ini lulus, Praja Wira Tama, pasti dia dapat. Saya ikut mendoakan dari jauh. Jangan sampai kita tidak punya rencana untuk hidup sama sekali. Yang penting dalam hidup ini kita punya rencana, itulah yang disebut dengan ikhtiar. Setelah kita berencana, lalu kemudian kita berdoa. Makanya tadi dikatakan, nanti mohon Ustadz Fadlan membacakan doa. Setelah kita berdoa, lalu kita berserah kepada Allah, bertawakal. Lau tawakkaltum 'alallah haqqa tawakkulih. Kalau kamu bertawakal kepada Allah sebenar-benar tawakal, kamu akan seperti unggas. Unggas yang terbang disebut burung, yang enggak terbang disebut, ada burung yang enggak bisa terbang, burung onta. Kalau kamu tawakal sebenar-benar tawakal, kamu akan seperti burung. Bagaimana burung? Ini kata Nabi, taghdu khimason, terbang perutnya lapar, wataruhu bitanan, pulang dalam keadaan perut kenyang. Burung di waktu pagi, ayam di waktu pagi keluar dalam keadaan perut kosong, dan dia pulang dalam keadaan perut kenyang. Ada nggak ayam waktu ngajak teman yang lain, bro kita keluar nggak? Kayaknya nggak enak nih, udahlah kita di sini aja. Nggak. Ayam tetap jalan ke sana kemari mendapatkan makan. Maka kita banyak belajar bahwa dalam hidup ini kita mesti berusaha. Kalau sudah diberikan Allah satu pos, jangan mau pos yang lain. Sudah ditempatkan Allah menjadi Tentara Nasional Indonesia, TNI. Berarti inilah pos pengabdian kita. Saya terus terang, yang tidak berseragam ini, melihat bapak-bapak TNI berseragam, kami bangga. Ustadz Fadlan bangga. Saya
Kami yang nggak berseragam ini, Bu, kalau ngelihat tentara sholat di masjid, bangga sekali. Saya yakin ibu-ibu juga bangga. Walaupun suami ibu nggak tentara, ibu akan berkata ke anak ibu, lihat itu jenderal sholat, lihat itu kolonel sholat, lihat itu tentara sholat. Bapakmu baru jadi security udah nggak sholat. Mohon maaf, security jangan terus. Kalau sudah kita dipakai Allah dalam satu pos profesional, saya sudah dipilih Allah jadi tentara, berarti memang inilah pos pengabdian saya. Kalau saya hidup, saya bermanfaat untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Dan kalau saya mati dalam perjuangan ini, insya Allah mendapatkan kehormatan sebagai syahid, insya Allah. Begitu prinsipnya. Tapi laki-laki tidak bisa berdiri sendirian. Setegar-tegarnya laki-laki, pasti ada orang yang mendampingi dia. Itulah dia namanya. Kalau istri tentaranya apa istilah? Persit. Bukan yang sepak bola itu. Persit. Bayangkan kalau laki-laki tentara yang mau berjuang membela negara, tapi istri tidak support, dia akan lemah. Istrinya akan memberikan semangat, istrinya akan memberikan support. Begitulah kalau Allah Subhanahu wa taala mempertemukan. Makanya nanti istri-istri tentara ini akan berkata, kalau ditanya orang, kamu istri tentara? Ya. Kok bisa kamu jadi istri tentara? Jadi istri tentara ini berat, biar aku aja. Kamu belum tentu lulus fit and proper test. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya keluarga besar Korem 181 ini selalu dilindungi, dirahmati Allah Subhanahu. Ada seorang panglima perang dari Inggris, namanya Richard the Lionheart. Lion, apa arti lion? Bukan pesawat terbang. Lion singa. Heart, my heart. Richard the Lionheart, Richard berhati singa. Karena dulu raja-raja itu suka pakai nama singa. Makanya raja di Sumatera Utara namanya Sisinga Mangaraja. Di Riau ada juga raja Melayu namanya Narasinga dari Indragiri Hulu. Dari Inggris namanya Richard the Lionheart. Waktu perang, Richard the Lionheart kena gigit nyamuk, kena malaria. Demam di kemah, menggigil di kemah sendirian. Tiba-tiba datang seorang laki-laki pakai jubah dan kepalanya, wajahnya bertutup, membawa satu mangkok obat, menemui Richard the Lionheart yang sedang sakit demam. Lalu Richard bertanya, who are you? Terjemahannya, sampean sopo? Kamu siapa? Apa kata laki-laki yang menutup wajah itu? Ana Salahuddin Al-Ayyubi, panglima perang dari Mesir. Ternyata waktu itu dua tentara sedang berperang, yang satu dari Inggris, yang satu dari Mesir. Salahuddin Al-Ayyubi bisa menyusup masuk ke kemah Richard the Lionheart. Richard the Lionheart yang sedang demam, hilang demamnya. Ini mati ini. Salahuddin masuk, panglima perang lawan musuh masuk. What do you want? Sampean harap apa? Kata Salahuddin, aku ingin memberimu obat malaria. Kalau aku mau membunuhmu sekarang kau sudah mati. Tapi itu bukan cara jantan berperang. Dia berikan obat. Salahuddin Al-Ayyubi menaklukkan Masjidil Aqsa. Sampai akhirnya dia menjadi raja Bani Ayyubiyah. Dialah yang memindahkan Al-Azhar dari Syiah menjadi Ahli Sunnah wal Jamaah. Dia panglima perang dan sultan yang pertama, Salahuddin Al-Ayyubi. Makanya kalau ada yang nanya saya, Ustaz, kapan kita membebaskan Palestina? Aku bukan tentara, bro. Kenapa Salahuddin Al-Ayyubi berhasil dan dia punya akhlak? Dia tidak membunuh panglima yang sakit. Karena dia belajar membaca kitab ulama tasawuf, namanya Imam Al-Ghazali, meninggal, mudah cara mengingat tahun meninggalnya, 1111 Masehi, tahun hijrahnya 505.
Sama juga mudah ingat tahun lahir saya, 77. Terbuka kalau saya udah tua. Ulama ngajar tentara, ulama mendidik tentara, sampai akhirnya tentara itu bertauhid, takut kepada Allah. Tapi dia tidak hanya sekedar perang, dia juga berakhlakul karimah. Dia tidak boleh membunuh musuh yang sedang sakit. Palestina menang, direbut oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Ini Maroko, Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko. Kebetulan saya kuliah dulu di Maroko. Saya cuma mau ngasih tahu saya kuliah di Maroko. Sampai di Maroko, Afrika Utara, dia naik kapal untuk menyeberang Selat Gibraltar menuju Andalusia. Sekarang kalau saya tanya ke mahasiswa, tahu Andalusia? Banyak nggak tahu. Andalusia nggak tahu? Enggak. Real Madrid Barcelona tahu. Real Madrid Barcelona. Menyeberang dari Maroko menuju Barcelona. Sampai di tengah laut, nama panglima perangnya Tariq bin Ziyad. Siapa namanya? Tariq bin Ziyad. Dia ambil api obor, dia bakar kapal. Ainal mafar? Kalian mau pergi kemana? Kalau mundur ke belakang, mati konyol. Kalau maju ke depan, mati syahid. Mau mati konyol, mau mati syahid? Mati syahid. Allahu Akbar. Islam berkuasa di Spanyol 700 tahun. Maka terkenallah yang disebut dengan Alhambra, terkenal dengan Cordova. Di sana ada satu patung, seorang laki-laki, tangan kirinya memegang buku, tangan kanannya memegang kepala. Seorang filosof namanya Averroes, bahasa Arabnya Ibnu Rushd. Islam berkuasa di Spanyol 700 tahun. Tapi yang namanya negara, kerajaan, yayasan, generasi selalu terbagi menjadi 3. Pejuang, penikmat, penghancur. Kakeknya pejuang, anaknya penikmat, cucunya penghancur. Makanya kalau kita mau anak kita terus berjuang, cucu kita terus berjuang, jangan kasih dia hidup nyaman. Dia harus terus berjuang. Jangan sampai dia berada di zona nyaman, comfortable zone. Bangun pagi, tarik selimut, scroll, nyantai. Nggak boleh ada zona nyaman. Maka kita mesti belajar kepada ayam. Kita masih ayam. Walaupun kita sudah ke Spanyol kemana-mana, kita masih ayam. Ayam tidak pernah nyantai. Ayam terus berjuang. Ayam yang nyantai hanya ayam kandangan. Ayam yang diikat dalam kandang. Ayam yang natural, dia akan terus berjuang mencari makan. Maka kita juga begitu. Islam bisa hebat karena tentara-tentara yang hebat. Apa yang paling hebat di zaman dulu? Biasanya ada 2 blok. Satu blok barat, satu blok timur. Yang blok barat namanya Donald Bebek, Donald Trump. Yang blok timur namanya Vladimir Putin. Dunia sekarang 2 blok, blok timur dan blok barat. Zaman Nabi juga 2 blok. Satu blok namanya Romawi, satu blok namanya Persia. Blok barat Romawi, blok timur Persia. Panglima perang Persia yang paling hebat, terkenal, tak terkalahkan, namanya Hormuz. Sekarang menjadi Selat Hormuz. Siapa yang mengalahkan Hormuz? Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu. Siapa yang mengalahkan Hormuz? Yang mengalahkan Hormuz adalah sahabat Nabi, panglima perang. Kalau diukur setiap jengkal tubuhnya, dijengkali setiap tubuhnya, tidak ada kecuali 3 bekas. Bekas tombak, bekas pedang, bekas panah. Namanya Khalid bin Walid lah yang mengalahkan Hormuz. Di akhir usia tuanya Khalid bin Walid menangis di atas tempat tidur. Sahabat heran, kenapa kau menangis Khalid bin Walid, kau panglima perang? Kata Khalid bin Walid, aku menangis karena setiap jengkal tubuhku bekas 3. Bekas tombak, bekas panah, bekas pedang. Terus kenapa kau menangis? Aku menangis kenapa aku mati di atas tempat tidur. Kenapa aku tidak mati syahid?
Kenapa aku mati di atas tempat tidur? Kenapa aku tidak mati syahid? Maka hewan pun bangga kalau dia mati syahid. Siapa hewan yang mati syahid? Ayam. Karena dia disembelih atas nama Allah. Bismillah. Tiba-tiba datang orang nelpon dengan suara yang tersengal-sengal. Ustaz Somad, Ustaz Somad, Ustaz Somad. Apa saya bilang? Ini ada kambing ayam yang ditabrak truk. Saya kebetulan di pinggir jalan. Udah mau mati Pak Ustaz. Kalau mati jadi bangkai, kalau disembelih jadi halal. Sembelih, saya bilang, sembelih. Selesai itu handphone pun mati. Baru saya sadar, ayam siapa? Kena prank saya. Ternyata dia cuma mau menghalalkan saja. Sehingga kalau dipotongnya ditanya orang, kenapa kau potong? Ustaz Somad yang itu. Makanya hati-hati, banyak orang ini menjebak kita. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah ditempatkan Allah pada satu pos, jangan mau jadi pos yang lain. Saya tidak tentara Pak Ustadz, saya dokter. Berjuanglah di dunia kedokteran itu. Jangan sudah jadi dokter, pingin jadi tentara. Kalau mau jadi tentara. Atau dokter yang masuk tentara. Apa hukumnya menyentuh perempuan yang bukan mahram? Li ayyut'ina ala ra'si ahadikum. Ditusukkan ke kepala kamu, ditusukkan besi dari neraka ke kepala kamu, khairan, lebih baik min antamussa yada imra'atin la tahillu lahu, daripada menyentuh tangan perempuan yang tak mahram. Balik dari sini, ambil jarum kecil aja, tak usah pakai jarum pentol, bakar pakai lilin, setelah merah cucukkan. Kadang kita kalau tak dites tak percaya kita, tusukkan ke kepala, itu lebih baik daripada kau menyentuh tangan perempuan yang tak mahram. Jadi kalau ada perempuan sudah ngulurkan tangannya, Pak Ustaz, saya sebetulnya nggak mau, daripada dibiarkan kan mubazir. Ini udah gini Pak Ustaz, gini kanlah. Insya Allah dia tak sakit hati. Gini kan, senyum kita gini. Jangan pula terlalu kaku, dia udah gini kan. Li ayyut'ina ala ra'si ahadikum, ditusukkan ke kepala kamu. Khairan min antamussa yada imra'atin la tahillu lahu. Tentu nengok itu down dia. Jadi sesuaikan juga. Yassiru, berikan kemudahan. La tu'assiru, jangan kau persulit. Basyiru, berikan kabar gembira. Wala tunaffiru, jangan buat orang lari dari agama. Dia udah maaf begini ulurkan. Saya tak pernah belajar ini di Mesir, saya tak pernah belajar ini di Maroko, saya tak pernah belajar ini di Sudan. Ini dapat saya dari film India. Kita sama orang India ini bingung kita. Iya sama tidaknya sama. Saya satu asrama sama orang India setahun. Waktu di Maroko, dia tanya dia, jadi kita besok ke kampus? Apa iya apa tidak? Abang saya seorang polisi, bagus. Kalau kena tilang telepon dia. Dia ingin masukkan saya jadi satpam. Di bawah dia itu. Tapi saya menolak karena masuk kerja orang dalam itu haram. Mantap adik. Mantap. Tapi orang tua saya marah-marah karena saya menolak. Bagaimana cara menasihati orang tua Pak Ustaz? Wahai orang tua yang punya anak yang soleh, ketika orang lain justru memanfaatkan keluarganya, anakmu malah tidak mau karena tak mau makan haram, dia sudah menyelamatkan engkau dari azab Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan dipakainya jasa abangnya, sebetulnya dia tidak punya kapasitas kemampuan sama sekali, kerja dia di situ, gajinya haram, tunjangannya haram, berasnya haram, duitnya haram, dikasihnya anak bininya makan haram. Tapi kalau dia memang layak, fit and proper test lulus, tes tinggi lulus, tes otot sehat lulus, tes kesehatan lulus. Datang abangnya, orang tahu, itu adik kau ya? Iya, lulus. Memang andai itu pun tak ada, tetap lulus. Maka tak ada kecurangan di dalamnya. Siapa yang curang? Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang curang bukan golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan andai kita di akhirat nanti jumpa mau minta syafaat, ya Rasulullah minta syafaat, apa kata Nabi? Kau bukan umatmu karena kau curang. Kalau curangnya demi 100 miliar masih masuk akal. Curangnya apa? Hanya mau jadi satpam. Ustaz menyepelekan satpam ya? Tidak. Justru satpam yang bekerja halal mencari nafkah lebih dulu masuk surga daripada orang kaya yang punya jabatan kekuasaan diperoleh dari yang haram. Karena kita akan dituntut di hadapan Allah sekecil apa? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah.
Tolong jelaskan pada umat ini bagaimana kredit itu haram. Karena masih banyak orang yang melakukannya. Pinjam 100.000 bayar 125 riba. Pinjam 100 juta bayar 110 riba. Orang yang melakukan riba kena 5. 1. Alladzina yakuluna riba, orang yang makan riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Bangkit dari kubur nanti macam orang kerasukan setan. Pernah nengok orang kerasukan setan? Pernah nengok orang di ruqyah? Allah qayyum la ta'khudhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wal ardi. Macam itulah dia nanti bangkit di akhirat. Ada nanti di akhirat, tengok ke kanan malaikat, pandang ke kiri malaikat. Kenapa aku bisa bangkit di akhirat sama malaikat? Al-mahiru bil Quran. Anak-anak kita yang hafal Al-Quran nanti di akhirat dibangkitkan bersama para malaikat. Amin. Tapi ada yang bangkit di akhirat nanti, bangkit dari kubur kepalanya keledai. Kenapa kepala kau keledai? Karena selalu mendahului imam. Imam baru Allah tidak. Kau kenapa cepat kali? Aku kan pembalap. Ingat, terserah mau kau salib imam sekarang, terserah. Di akhirat kepala kau keledai. Kalau lebih cepat dari itu Pak Ustaz, kuda Nil. 2. Duit yang haram tadi dimakan, dibelikan ke nasi, dibelikan ke lontong sayur, pecel lele, lalu disuapkan ke mulut, berubah menjadi darah. Darahnya itu dari jantung nasi ke otak. Sepiring nasi, setetes darah masuk ke jantung, naik ke otak. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Ubun-ubun, pembuat dosa, pembohong, penipu. Kenapa ubun-ubun? Karena ternyata yang berpikir itu otak bagian depan. Otak depan, otak belakang, otak kanan, otak kiri. Otak-otak di pinggang. Otak bagian depan ini otak yang berpikir. Kenapa anak saya ini tak pernah mikir betul Pak Ustaz? Gara-gara kau kasih makan riba. 3. Dimakan nasi menjadi darah, menjadi daging, tulang belulang. Ayyuma lahmin nabata min haramin. Setiap daging tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, tempatnya api neraka. Ditimbang kita di akhirat, langsung nampak datanya. Abdul Somad berat 50 kilo, yang halal 10 saja. Yang 40 dari riba. Berapa lama kau diobok-obok dalam neraka jahanam? 4. Hasil riba, untung riba, sedekahkan ke masjid, beli karpet. La yaqbalu tayyiban, innallaha tayyibun. Allah maha suci. La yaqbalu tayyiban, Allah tak menerima kecuali yang suci-suci saja. 5. Selesai solat berdoa, Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna. Menetes air mata. Air mata darah kau keluarkan, tak diterima Allah. Kenapa? Mat'amuhu haram, makananmu haram. Masrabuhu haram, minumanmu haram. Malbasuhu haram, pakaianmu haram. Wa ghudhiya bil haram, kau disuapkan, kau menyuapkan, kau diberi makanan-makanan haram. Maka jaga makanan, mustajabud da'wah. Jaga makanan, doa dikabulkan. Jangan makan haram. Di antara makanan haram adalah riba. Tolong ceritakan bagaimana caranya Ustadz mendapatkan beasiswa. Cari di Google, www.google.com, beasiswa. Baca satu-satu. Kirim paspor, fotokopi KTP, akte kelahiran, fotokopi ijazah, fotokopi transkrip nilai, pas foto, kirim, berdoa. Ya Allah, aku mau keluar negeri, ya Allah, tak tahan lagi aku ini, mahal betul uang semester. Sidang terbuka 5 juta, tutup 15, buka tutup 25. Akhirnya dapat beasiswa. Doa silahul mu'min. Doa senjatanya orang beriman. S1 saya di Al-Azhar 4 tahun gratis, beasiswa dari Al-Azhar. S2 saya di Maroko 2 tahun gratis dari AMCI, Ajong Marocaine Coopération Internationale, kerjasama PBB dengan Maroko. Di Sudan S3 3 kali ngajukan ke Kementerian Agama, nggak dapat. Masukkan tidak diterima, masukkan tidak juga, tak dapat. Buang air kecil saya di ruang VIP di airport Jakarta. Pas keluar, Ustadz Somad ya, kata bapaknya. Iya Pak, Ustadz mesti S3 wajib. Dalam hati saya, baru pertama ketemu nyuruh-nyuruh S3 pula.
Ustadz S3, ini kartu nama saya, semuanya saya tanggung, semuanya bersih. Sampai sekarang tak ada dikasih. Disitulah saya baru paham, rupanya ditutup orang di pintu sini, dibukakan Allah 1000 pintu. Jangan kau takut, la tahab, jangan sedih, wala tahzan, jangan cemas, jangan khawatir. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Sebetulnya kalau saya mau telepon kartu itu dia kasih, cuman saya malu minta. Tak usah minta sama manusia, minta kepada Allah. Dan minta kepada manusia, hilang izzah kita, hilang harga diri kita, hilang martabat kita. Sedang martabat aja hilang sakit hati kita, apalagi martabat.